tindakan. Jadi kami pasti akan memakai filsafat ewo pekewo. Jadi ewo pekewo itu merasa sebenarnya tidak enak aja dengan berbagai hal yang sekarang terjadi, ya, khususnya apa yang menjadi rencana Mas Bambang Menteri mengenai Jokowi undercover kedua, maupun apa yang kemudian sudah terjadi di prokesnya Gus Nur. Itu kita ini sebenarnya dalam bahasa Jawa kembali ewoh oyo ing pambudi, artinya ada sesuatu hal di dalam hati kita, di dalam budi baik dan budi pekerti kita, yang ketika kita melakukan suatu tindakan itu ewoh oyo, artinya ini benar apa enggak ketika kita harus menjawab, ini benar enggak ketika kita harus kemudian membela diri, ini benar enggak ketika ini sampai kemudian ke pengadilan, begitu. Jadi tadi ini bagi kita, ya, khususnya kami yang secara tidak langsung pasti dididik adat istiadat yang baik pasti. Lalu menurut Mas Eko nih, sekarang saya mau ulang lagi pertanyaan adalah yang disampaikan oleh Bambang Tri itu sepengetahuan Mas Eko benar apa enggak sih? Ya, tidak benar, karena beliau belum melakukan pendalaman. Beliau terlalu gerusa-gerusu berbicara di publik, bahkan membuat video. Selain gerusa-gerusu, ada istilah lain, keladuk wani kurang dukun. Artinya terlalu berani di depan, tetapi tidak memperhitungkan risikonya. Jadi kalau kemudian Gus Dur atau mungkin Mas Bambang Tri sekarang ada permasalahan hukum yang dihadapi, tadi kurang memperhitungkan risiko dari apa yang kemudian diucapkan, apa yang kemudian belum dipahami dengan benar dan baik. Jadi Mas Eko menjamin bahwa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini adalah tidak benar. Benar Mas ya? Ya, tidak benar untuk masalah ijazah Pak Jokowi, ya memang benar-benar beliau sekolah di sini. Dan setahu saya keluarga besar Pak Jokowi, terutama ibunya, Ibu Yang Noto, orangnya juga sangat santun, bijak, baik. Adik-adik Pak Jokowi juga sangat menghormati kakaknya, karena Pak Jokowi orang paling tua sampai hari ini. Pak Jokowi selalu mengayomi keluarganya. Pesan untuk Gus Nur dan Bambang Tri apa Mas Eko? Pesan saya sebagai sahabat begitu. Saya mencoba mengetuk hati beliau berdua. Rasa saya wis cukup. Ojo diterus-terus. Sudah cukup. Jangan diterus-teruskan. Mengko hasilnya ndak ora becik. Nanti hasilnya jadi tidak baik. Demikian. Terima kasih. Mantap. Baik, pemirsa Wan Kawan TV One, semalam saya berkesempatan mewawancarai keluarga dan kerabat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Mas Eko Galgendo. Mungkin karena dijodohkan oleh Allah kami bertemu, dan kami sempat menanyakan langsung ke beliau tentang hal-hal yang saat ini lagi berjalan, yaitu perkara tentang Jokowi berijazah palsu sudah diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat, dan gak lama kemudian terdengar kabar bahwa sahabat kami, ya orang tua kami, guru kami, Gus Nur, malah dipanggil oleh Barreskrim.
Nah, dalam wawancara semalam itu sempat ada terucap kata dari Mas Eko Galgede, kerabatnya Jokowi, bahwa dia menitipkan pesan untuk Gus Nur dan Bambang Tri. Alhamdulillah kedua kali kami mencari Pak Gus Nur di mana nih? Karena kodratullah, karena takdir Allah, kami bertemu ternyata dari Jakarta. Masih sumringah aja nih Gus Nur. Pokoknya terus semangat, terus semangat. Gus, itu gimana Gus setelah nonton tayangan tadi? Baik. Tolong tanggapi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam ta'dim. Nggih. Salam ta'dim, salam hormat, salam sungkem kagem panjenenganipun Pak Eko. Nggih. Salam ta'dim nggih. Jadi gini, Pak Eko, saya sangat marah kepada Presiden Republik Indonesia itu dari sisi politiknya, bukan kepada Pak Jokowi, nggih, Pak Eko, nggih. Saya marah, bahkan sangat marah itu kepada Presiden Republik Indonesia jauh sebelum ada Bambang Tri. Jauh sebelum ada Bambang Tri. Mulai dari kampanye sampai jadi sampai detik ini. Dari segi politik. Jadi ngenten Pak Eko nggih, ngapunten. Kalau dari ranah politik, dimensi politik, Pak Presiden Republik Indonesia ini sudah talak 3 sama saya. Presiden nggih, bukan Jokowi. Beda nggih. Presiden Republik Indonesia, seandainya istri saya itu sudah saya talak 3. Jadi haram hukumnya untuk rujuk, haram hukumnya untuk kumpul kembali atau menyatukan visi misi dari dimensi politik. Dan ini hak sebagai warga negara. Tidak ada yang cocok sama sekali di dimensi politiknya Presiden Republik Indonesia. Di mata saya, Pak Eko, di mata saya yang saya lihat, yang tersadap ya, tertangkap oleh retina mata saya, tersadap gendang telinga saya, terdeteksi kolbu saya, Presiden Republik Indonesia ini otoriter, pembohong, ya, Presiden Republik Indonesia dan rezim. Bukan hanya presiden, karena presiden tidak akan bisa melakukan kebohongan, kedoliman kalau tidak didukung instrumen-instrumennya. Kalau ini kita sebut rezim. Itu Pak Eko, nggih, salam takdim Pak Eko, nggih. Pun nggih, itu satu poin. Saya tidak punya potensi atau benci atau marah dengan orang yang bernama Joko Widodo. Kenal tidak, ketemu tidak, punya hubungan batin tidak. Ya tidak pernah dirugikan. Ya secara, katanya Bambang Tri, secara geografis ya jauh. Saya Malang, beliau Solo gitu kan. Lah seandainya ketemu sama Jokowi, ada takdir kejruguk gitu ya. Apa bahasa kejugruk gitu. Ketemu misalkan di rumah makan atau ketemu di rumah gitu kan. Ya saya salaman ya sebatas manusia. Tapi kalau secara dimensi politik, ranah politik, wilayah politik, sudah talak 3, Pak. Itu terprogram. Ya. Apalagi sampai saya di penjara. Saya di penjara ini bukan kriminal, Pak Eko. Saya di penjara ini bukan OTT KPK. Saya di penjara itu karena merasa saya ini menyuarakan kebenaran, menentang kebohongan. Maka semakin kokohlah jiwa saya ini. Bukan berarti terus saya ini orangnya nekat, konyol, metu toko penjara ke orang kapok itu. Ini bukan soal kapok, ini soal hujah keyakinan. Iman, Pak. Wong saya di dalam penjara itu ditawari kalau mau damai minta maaf Gus Nur bebas. Saya milih tetap ditahan, Pak.
Gampang minta maaf itu. Nanti buktikan dulu di pengadilan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ternyata di pengadilan pelapornya nggak datang-datang, nggak menghormati hukum, nggak menghormati hakim, nggak menghormati jaksa. Pun nggih, Pak Eko, satu bab selesai nggih. Jadi saya tidak benci dengan Jokowi, tapi saya marah dengan presiden dan rezimnya ini. Jalan terputus akibat longsor. Berikut beberapa video amatir warga tentang bencana banjir dan tanah longsor pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022 ini. Keadaan depan rumah RT 9 RW 4 pada saat ini masih gerimis. Keadaan air banjir di RT 9 RW 4 Kelurahan Namanan, tepatnya pertigaan. Digunakan dengan alat berat, Pak. Ini lampuran saking ayo mlaku yo mlaku yo. Iki angel ramu. Atau dia bawa ijazah tapi ternyata ijazah tadi memang palsu, ya berarti benar gitu. Tinggal hadapi saja di pengadilan. Sama juga seperti apa yang dinyatakan oleh staf ahli di bidang hukum ya, Dini Purwono. Ya, Dini Purwono juga begitu. Kok mengatakan gugatan, jangan bikin gugatan ngeprank ya. Pengadilan jangan meladeni ya perkara-perkara yang tidak penting, energi nanti bisa habis untuk hal-hal yang tidak penting. Loh, ini persoalan penting. Ijazah kepala negara itu penting loh. Kita nggak mau punya
presiden ijazahnya palsu. Memangnya presiden berijazah palsu itu tidak penting? Penting sekali. Gitu. Yang kedua, ini bukan gugatan ngeprank, ini gugatan perbuatan melawan hukum. Jelas. Apa perbuatan melawan hukumnya? Yakni adanya ijazah yang palsu, diserahkan untuk syarat pencapresan gitu loh. Apa kerugiannya? Ya klien kami dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya, tapi kita nggak mau ngeklaim rakyat Indonesia, cukup klien kami ya. Jadi rugi karena punya presiden yang tidak sah, ilegal dan konstitusional. Apa tuntutannya? Suruh berhenti presiden dari jabatannya. Kita nggak nuntut di penjara, nggak nuntut didenda berapa triliun, enggak. Cuman minta berhenti. Kemudian MPR kita minta untuk melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan presiden. Selesai. Nggak ada kepentingan. Presiden selanjutnya siapa? Nggak ada kepentingan. Pemilu dipercepat, nggak ada kepentingan. Itu urusan partai. Urusan siapa presiden setelahnya itu urusan dari MPR. Urusan pemilu dipercepat atau tidak itu urusan partai politik, urusan orang DPR, bukan urusan kami. Urusan Bambang Tri hanya fokus minta presiden dinyatakan ya melakukan perbuatan melawan hukum, presiden dihukum untuk menyatakan berhenti dari jabatannya, MPR dihukum untuk segera melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang pemberhentian presiden. Sudah itu saja gitu. Itu sah. Kenapa sah? Sudah diberi nomor 592-PDTG-2022-PN-JKT-PST. Kalau gugatan ini ngeprank, ya ini staf Mbak Dini atau Bu Dini ya saya manggilnya. Prank itu nggak ditolak di pengadilan. Di pengadilan itu verifikasi syarat untuk gugat tuh banyak. Ada surat kuasa, ada surat gugatan, ada bukti awal, ada panjar biaya perkara yang harus dibayar, ada kemudian nanti kita harus daftar kuasa. Semua udah kita lakukan. Ngeprank bagaimana? Jadi saya sarankan bagi staf tenaga staf KRI ya, Ade Irfan Pulungan dan juga tenaga ahli hukum Presiden Dini Purwono ya, datang sajalah nanti di pengadilan. Dan ini mau saya kabarkan, tadi saya sudah dapat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sidang perdana gugatan Bambang Tri melawan Jokowi ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Sidang akan dilaksanakan pukul 09.40. Tadi saya juga sudah buat siaran pers dan saya sudah mengundang siapa saja bisa hadir untuk menyaksikan langsung karena gugatan perdata yang seperti ini sifatnya harus terbuka untuk umum, bukan seperti gugatan cerai ya, harus tertutup. Ini gugatan yang bersifat terbuka untuk umum dan setiap rakyat yang punya kepentingan dengan materi perkara ini, setiap rakyat yang punya kepentingan punya presiden yang sah, legal dan konstitusional, itu kami persilahkan untuk hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Dan subhanallah tadi saya mendapat respon yang luar biasa ya dari sejumlah rekan sejawat, ada juga tokoh-tokoh nasional, juga ada ulama, ada aktivis gitu. Rata-rata mengapresiasi, mendukung gitu tentang upaya menggugat ini dibawa ke ranah pengadilan karena saya tidak ingin ya